Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cecilia Anya Novananda dari PGSD 03 dengan NPM 20540101. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai makanan sehat yang ada pada tematika di semester 1 pada kelas 5 SD. Selamat menyaksikan! Yang pertama, kita akan masuk pada bab bahasa Indonesia yang akan membahas mengenai iklan. Apa sih itu iklan? Iklan yaitu suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh prosedur yang disampaikan lewat media, baik media cetak maupun elektronik, yang ditujukan kepada masyarakat secara umum. Lalu, apa saja tujuan dari iklan? Yang pertama, agar masyarakat tertarik untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, yang kedua, untuk memberikan informasi tentang suatu produk atau jasa. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran suatu produk tersebut. Keempat, membuat atau mempermudah konsumen untuk mengetahui spesifikasi dari suatu produk tersebut, baik itu harga, fungsi, dan manfaatnya. Nah, sedangkan fungsi dari iklan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi, membujuk masyarakat, mengingatkan masyarakat akan suatu produk atau jasa tertentu, dan memberikan nilai tambah bagi suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, ciri-ciri bahasa dalam iklan yang baik adalah yang pertama, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khayalak. Ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Lalu yang terakhir, ada menggunakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasarannya. Unsur-unsur dari sebuah iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kalimat deskriptif. Deskripsi dalam iklan berguna untuk menjelaskan produk yang diiklankan. Dan yang kedua, ada kalimat persuasif. Persuasi dalam sebuah iklan yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar menggunakan produk yang diiklankan. Nah, masuk pada bab yang kedua, yaitu IPA. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang organ pencernaan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai organ pencernaan hewan ruminansia. Apa itu? Yaitu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, serta gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput yang akan dimakan dan mendorong makanan tersebut agar dapat dikunyah menuju lambung. Lalu yang ketiga ada saliva. Saliva merupakan cairan enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lalu bagian-bagian yang ada dalam lambung sapi. Yang pertama ada rumen. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu ada retikulum. Retikulum adalah perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Lalu yang ketiga ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu yang terakhir ada abomasum atau yang disebut juga dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung sapi yang sebenarnya.
Ya, lalu kita akan memasuki yang selanjutnya adalah organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan salah satu sistem yang kompleks terdapat dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, organ-organ dalam proses pencernaan manusia, yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Yang berikutnya adalah proses pencernaan pada manusia. Yang pertama ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Yang ketiga ada deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesi, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nah, yang kelima ada absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus halus. Nah, yang keenam ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab dari SPBD, di mana akan membahas mengenai tangga nada. Yaitu apa sih tangga nada itu? Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Ciri-ciri lagu daerah dengan tangga nada mayor. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Lalu umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Lalu ciri-ciri lagu daerah dengan menggunakan tangga nada minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih. Lalu umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat gambar yang ada pada layar kalian. Yang pertama ada gambar apa sih? Yang paling atas. Yang pertama ada gambar kecapi. Alat musik kecapi ini, cara memainkannya adalah dengan cara dipetik. Nah, alat musik kecapi ini juga berasal dari suku Sunda, Provinsi Jawa Barat, dan Banten. Nah, di sebelahnya kecapi ada alat musik sasando. Alat musik sasando ini dimainkan dengan cara dipetik juga, sama seperti kecapi. Nah, alat musik sasando ini berasal dari Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita beralih ke gambar selanjutnya. Gambar yang ada di bawah alat musik kecapi. Itu adalah alat musik angklung. Alat musik angklung ini cara memainkannya adalah dengan digoyangkan, dan alat musik ini berasal dari Jawa Barat. Nah, yang terakhir adalah alat musik bernama kolintang. Alat musik ini cara memainkannya adalah dengan dipukul dengan suatu stick khusus yang dapat kita lihat seperti di gambar tersebut. Lalu alat musik ini berasal dari Sulawesi Utara. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.